Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 235 Penghinaan. Tapi bisakah kamu mengemudi? Zilatang bertanya dengan cemas. Jika tidak mahir dalam mengemudi, meskipun mengendarai mobil yang sangat biasa, akan sangat rawan kecelakaan. Terlebih lagi, ini adalah stadion profesional, dengan banyak tikungan tajam, terlebih lagi Porsche 911 dengan tenaga kuat. Jika tidak terbiasa dengan mobil atau jalan raya, kamu tidak perlu terkejut bahkan jika kamu menabrak tembok di awal. Bisa sedikit, kata Robert Huo sambil tersenyum. Zilatang menatapnya dan merasakan kepercayaan diri yang tak bisa dijelaskan. Robert Huo berbicara dengan sangat rendah hati, tapi dia tahu. Pria ini seharusnya tidak terlalu asing dengan mobil. Faktanya, hanya sedikit orang yang tahu banyak hal yang dikuasai Robert Huo. Kebanyakan hal, dia akan melakukan penyamaran untuk melakukannya. Di mata kebanyakan orang, dia selalu menjadi tuan muda besar yang bersikap tenang, dan bukannya bisa balap mobil, bisa memasak, tetapi juga merupakan ahli dalam saham. Bahkan Zilatang tidak mengetahui hal-hal ini. Pada saat ini, Elviani Lin datang. Dia tersenyum dan berkata, jangan katakan bahwa kami menggertakmu, beri kamu 2 putaran untuk membiasakan diri dengan stadion, dan temukan seseorang untuk membantumu menekan mobil. Setelah itu, seorang wanita muda datang dan secara aktif memeluk lengan Robert Huo. Dia tertawa dan berkata, kakak, kamu sangat tampan, kamu pasti lebih baik dari mereka, aku akan mendukungmu. Melihat gerakan intim wanita muda itu, Zilatang merasa tidak nyaman entah kenapa. Mungkin itu karena pria di depannya dan tunangan sangat mirip, yang membuatnya memiliki keinginan yang tak terkatakan untuk ingin memilikinya. Yang membuat Zilatang merasa sedikit lebih nyaman adalah karena Robert Huo tidak tergoda oleh kecantikan. Dia langsung melepaskan lengannya dari lengan orang itu dan berkata, maaf, bau parfum di tubuh kamu sedikit menggangguku, aku lebih suka wangi yang tidak terlalu pekat, seperti Nona Tang. Ini membuat beberapa orang terkejut, dan kemudian memandang Zilatang dengan ekspresi aneh. Pipi Zilatang sedikit merah, menurut konsep moral masyarakat, memuji bau wanita setara dengan menunjukkan kesan yang baik. Tentu saja, jika kamu memiliki perasaan yang sama terhadapnya, itu disebut kesan yang baik, jika tidak, itu disebut menggoda atau sembrono. Zilatang tidak membenci pernyataan Robert Huo, tapi merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Kegembiraannya murni karena dipuji, bukan karena perasaannya pada Robert Huo. Hati gadis itu, semua ada pada tunangannya. Tidak peduli seberapa baik pria lain, mereka hanya akan membuatnya penasaran, dan tidak akan punya ide lain. Kalaupun ada, dia akan menekannya secara paksa, karena dari usia yang sangat muda, keinginan terbesarnya adalah menikahi Robert Huo. Karena Robert Huo menolak wanita itu, sebagai hadiah, Zilatang hanya berkata, kalau begitu aku akan ikut denganmu. Ini untuk memberikan rasa hormat pada Robert Huo, dan kedua, dia dapat menggunakan keberadaannya sendiri untuk membuat orang-orang itu sedikit lebih takut, agar tidak berlebihan. Robert Huo tidak menolak, Elviani Lin berkata, kamu harus berhati-hati dan mengencangkan sabuk pengamanmu, jika dia menabrak. Hei! Melihat Zilatang cemberut dan mengungkapkan ketidakpuasannya, Elviani Lin berhenti. Tidak tahu apakah itu untuk balas dendam, atau seperti yang dikatakan semula, Zilatang masuk ke mobil Robert Huo, dan Elviani Lin naik Ferrari itu. Adapun gadis yang ditolak, dia pergi ke Lamborghini. Ketika Robert Huo masuk ke dalam mobil, Zilatang telah mengencangkan sabuk pengamannya. Dia terlihat sedikit gugup, tetapi dia berusaha keras untuk mengurangi nada suaranya yang tidak terlalu membuat orang merasa sulit. Nanti berkemudilah lebih pelan, aku takut nanti akan mabuk. Zhong Wei dari kecil ke besar, perjalanan harian adalah antar jemput mobil mewah. Bagi gadis kaya seperti dia, mengendarai sepeda mungkin lebih jarang daripada orang biasa yang menaiki pesawat. Oleh karena itu, tidak mungkin dia mengalami mabuk perjalanan, setidaknya Robert Huo belum pernah mendengarnya. Jangan terlalu gugup, aku mengemudi dengan mantap, kata Robert Huo sambil tersenyum, dan pada saat yang sama melepaskan rem tangan, memasang persneling, dan mulai melaju.
Mobil sport manual ini, yang langka di dalam negeri, bergerak maju dengan mantap dan melaju ke pintu masuk trek terdekat. Di belakangnya terdengar deru mesin, dan Lamborghini LP750 melesat keluar dari pengemudi utama seperti roket, begitu cepat bahkan kacanya pun bergetar. Setelah itu, Ferrari tempat Elviani Lin duduk juga melaju, sama cepat dan menakutkannya. Tepatnya, di seluruh lintasan, hanya Robert Huo yang memiliki kecepatan paling lambat. Sejauh ini hanya di gigi 3 dan melaju perlahan dengan kecepatan tidak lebih dari 40 km per jam. Dia berlari perlahan, Zilatang merasa lega, setidaknya kecepatan ini tidak akan mudah menyebabkan kecelakaan. Namun, setelah beberapa menit, Lamborghini bergegas melewatinya lagi, dan pada saat yang sama jendela mobil turun dan sebuah tangan dijulurkan. Ibu jari ke bawah dari tangan itu mengungkapkan pesan yang sangat jelas, "Kamu terlalu sampah." Zilatang memandang Robert Huo tanpa sadar dan memperhatikan bahwa meskipun dia melirik tangan itu, tidak banyak reaksi, dan dia mengemudikan mobil dengan mantap di sekitar trek. Selanjutnya, Ferrari menyusul, tidak terburu-buru di lap kedua seperti Lamborghini, tapi turun dengan kecepatan yang sama dengan Robert Huo. Kursi penumpang jendela mobil diturunkan, wajah Elviani Lin terbuka, dan dia berteriak pada Robert Huo, "Hei, kenapa kamu mengemudi seperti orang tua? Apakah kamu tidak takut mesinnya mati?" Daniel Wang di kursi utama, yang sedang di jalan, juga memandang Robert Huo. Dengan wajah penuh mencibir, dia berkata, "Aku pikir kamu sangat hebat, itu saja. Jika tahu itu, aku menyuruhmu untuk pergi mengendari mobil karting untuk anak-anak. Itu tidak baik, karting lebih cepat darinya." Elviani Lin tertawa dan berkata. Dengan jendela mobil dinaikkan, Ferrari melaju melewati Robert Huo, dan pada saat melampaui, dia dengan tajam memotong ke kanan. Robert Huo harus memutar setir dengan santai, dan pada saat yang sama melambat untuk menghentikannya agar tidak bertabrakan. Zilatang tercengang. Tetapi melihat bahwa Ferrari telah pergi dengan arogan. Dia sangat marah, bagaimana orang ini mengemudi, terlalu keterlaluan. Tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang ini tidak peduli dengan mobil sport seharga 7 digit, tertabrak juga tidak apa-apa. Dibandingkan dengan mencari masalah untuk Robert Huo, tidak ada yang penting. Hanya bisa dikatakan bahwa anak keluarga kaya ini terlalu menganggur dan terlalu kaya. Mereka tidak tahu betapa sulitnya mencari uang, mereka hanya tahu bahwa mengeluarkan uang itu seperti air mengalir. Kalau terus begini, mereka akan mengembangkan karakter pemberani semacam ini. Melihat dari kaca spion bahwa Porsche 911 terparkir di lintasan, Elviani Lin tertawa dan memegangi perutnya, hanya sebentar saja sudah memberhentikan mobil, sungguh tidak berguna. Adapun Daniel Wang, dia sangat memandang rendah Robert Huo, menurut pendapatnya, orang ini murni mengejek diri sendiri. Tidakkah cukup mengakuinya dengan jujur? Mengapa repot-repot menjadi tidak tahu diri? Selain Daniel Wang mereka, ada mobil lain di lintasan, dan beberapa pemiliknya mengomel. Ketika melihat sebuah mobil diparkir di tengah jalan dan hanya bisa melambat. Saat lewat, menurunkan jendela adalah memarahi. Mereka tidak peduli siapa kamu, mereka semua ada di lingkaran sosial yang sama, dan mereka tidak mengenal kemau. Tidak perlu memberi rasa hormat. Orang-orang itu memarahi begitu buruk bahkan Zilatang tidak bisa mendengarkannya lagi. Terutama Lamborghini yang mengejar ketika menyelesaikan lap kedua, ia berhenti di samping Robert Huo, pemuda dengan wajah sombong di kursi utama, menunjukkan jari tengah pada Robert Huo, tidak berguna. Tidak ada kemampuan, kenapa masih datang untuk memalukan diri sendiri? Dan wanita muda yang ditolak oleh Robert Huo, dengan ejekan yang sama, berteriak pada Robert Huo, "Kakak, kamu sepertinya tidak bisa, apakah perlu menambah stamina tubuhmu?" Perkataan kasar, sudah dikatakan oleh kedua orang ini, mungkin melihat Robert Huo tidak menanggapi, mereka mengira dia adalah orang penakut, jadi semakin keterlaluan. Pada akhirnya, bahkan ikut menghina orang tua Robert Huo. Kata-kata kasar itu didengar Zilatang dan tidak tahan membantu ingin melawan, tetapi ketika dia melihat ke Robert Huo, dia menemukan bahwa pria itu sedang melihat dirinya sendiri. Tidak ada banyak kemarahan di matanya, tetapi matanya membuat Zilatang mengerti. Siapapun yang menghadapi situasi seperti itu akan ingin melakukan serangan balik,
tidak peduli seberapa baik temperamen mereka, tidak mungkin untuk membiarkan orang lain memarahinya. Memahami pikiran Robert Huo, Zilatang ragu-ragu, lalu menyentuh sabuk pengaman. Setelah memastikan bahwa itu telah kenakan, dia mengangkat tangannya dan meraih pegangan tambahan atas. Robert Huo tahu bahwa dia telah mengerti apa yang dia maksud, dan menekan tangan kirinya pada tombol jendela, dan jendela perlahan menutup, mengisolasi suara yang mengganggu. Bab 236 Menyelip. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk menyalakan mode Sport Plus, dan menekan tombol S-POV lagi, untuk menutup sistem pelindung selip samping pada mobil, lalu di saat yang bersamaan dia menginjak rem dan akselerator, dan sebuah pesan tampil pada panel indikator LCD, sistem peluncuran sudah siap dinyalakan. Pipa knalpot mulai mengeluarkan suara deru liar, Lamborghini di samping seharusnya sudah mendengarnya, dan pria muda itu sedikit tercengang. Kemudian dia mulai tersenyum, dia mengulurkan tangan ke arah Robert Huo dengan ibu jari ke bawah, kemudian jendela mobilnya tertutup secara perlahan. Berikutnya, kedua mobil melaju hampir di saat yang bersamaan, dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Sejak kecil hingga dewasa, Zilatang selalu duduk di mobil mewah kelas teratas, pengemudinya sangat dapat diandalkan, dan kecepatan tertingginya tidak melebihi 120. Seperti memulai peluncuran penutupan sistem pelindung selip pada mobil, dia tidak pernah mengalaminya. Seluruh tubuhnya tertekan di kursi oleh tekanan yang kuat, seperti menaiki roller coaster, detak jantungnya semakin berdebar, dan dia hanya bisa memegang pegangan tangan dengan erat menggunakan satu tangan. Lalu tangan yang lainnya memegang bagian tepi kursi. Pemandangan di depan mata berubah dengan cepat, dalam waktu kurang dari 10 detik, tiba pada tikungan pertama. Lamborghini semakin menambah kecepatan, dan mendahului untuk memasuki tikungan. Bagi pembalap mobil sport ini, dia sama sekali tidak menganggap Robert Huo dengan serius. Bisa mengendarai 911, tidak berarti bahwa kamu bisa berkendara, dan semakin tidak berarti bahwa kamu bisa mengendarai mobil ini sepenuhnya di lintasan. Lihatlah, kamu bahkan tidak bisa melihat lampu belakang ketika memutar pada tikungan pertama. Pria muda tersebut tersenyum kepada wanita muda di sampingnya. Ketika wanita muda tersebut hendak berbicara, tiba-tiba terdengar sebuah suara gesekan yang keras, kemudian, dia merasa ada sesuatu di sampingnya. Ketika memalingkan kepala untuk melihat melalui jendela mobil, dia terkejut dan menemukan bahwa Porsche 911 sudah berada di sisinya. Tidak, kecepatannya semakin cepat. Hampir dalam sekejap mata, 911 melintas dari batas luar untuk melewati tikungan ini, kemudian bergegas keluar dalam garis lurus. Secara umum dikatakan bahwa, jika ingin menyelip mobil di tikungan, dari jalur dalam merupakan cara tercepat dan paling efektif. Tapi bahkan pembalap amatiran, juga mengerti untuk menghalangi jalan pihak lawan, maka jalan yang disisakan untuk orang lain, hanya merupakan jalur luar yang lebih jauh. Dan jika ingin menyelip dari jalur ini, kamu harus lebih cepat daripada pihak lawan, kecepatan dalam memasuki tikungan hingga keluar tikungan, juga harus lebih cepat daripada pihak lawan. Jika tidak, hanya dalam perbedaan seperpuluhan detik, sangat sulit untuk menyelip. Dikatakan dengan secara sederhana, jika bisa menyelip dari jalur luar, maka kemampuanmu setidaknya 2 tingkat lebih tinggi daripada pihak lawan. Ketika Porsche 911 menyelipnya dari tikungan pertama, pembalap Lamborghini juga sedikit itu tercengang, dia sangat tidak percaya melihat dia yang melampaui dirinya dengan menggunakan sebuah drift yang sempurna, tanpa adanya tindakan ekstra, tubuh mobil tersebut menjauhinya, dan pikirannya pun dipenuhi oleh rasa tercengang. Apakah dirinya sudah dilampaui? Ini baru merupakan tikungan pertama. Apakah dia sudah menyelip Lamborghini LP750 miliknya dengan menggunakan 911 dari jalur luar? Tidak mungkin. Pria muda tersebut meraung dengan suara yang rendah, lalu menginjak pedal gas hingga penuh, dengan kekuatan hembusan alami 6,5 liter. Mesin V12 seperti tentara pada saat ini, meraung hingga memekakkan telinga. Mobil keluar dari tikungan dengan kecepatan yang sangat cepat, kemudian mengejar ke arah 911. Dalam akselerasi lurus, monster baja yang bertenaga 760 tenaga kuda ini
Hampir 2 kali lipat dari kinerja mobil normal model 911 yang dikendarai oleh Robert Huo. Porsche 911 normal hanya memiliki 350 tenaga kuda dan dapat berakselerasi dalam 100 km dalam waktu lebih dari 4 detik. Mungkin dibandingkan Maga orang biasa, mobil yang berakselerasi dari jarak 100 km dalam waktu 9 hingga 10 detik sudah cukup mengagumkan, tapi dibandingkan dengan Lamborghini LP7 52,9 detik, tetaplah memiliki perbedaan tertentu. Tapi, perbedaan jarak akselerasi yang berada dalam 100 km jalur lurus, dan tidak bisa terlalu banyak berekspresi di lintasan perlombaan. Karena lintasan perlombaan tidak hanya merupakan jalur lurus sepenuhnya, akan ada sangat banyak tikungan, bagian jalan terpanjang, juga hanya bisa memungkinkan kamu mengemudi selama lebih dari 10 hingga 12 detik. Maka, ketika Lamborghini masih memiliki jarak sejauh 10 meter dengan kecepatan tercepat dalam mengejar, dan Robert Huo sudah memasuki tikungan kedua. Roda dan permukaan tanah mengeluarkan suara gesekan yang keras, pembalap Lamborghini tersebut tampak seperti hantu, karena dia hanya melihat Robert Huo memasuki tikungan, ketika dia mengikutinya. Saat keluar dari tikungan, di bagian depan sudah tidak terlihat lampu belakang mobil lagi. Yang dia katakan benar. Setelah keluar dari tikungan pertama, dia akan membuat orang lain tidak bisa melihat lampu belakangnya. Hanya saja orang yang tidak terlihat bukan Robert Huo, melainkan dirinya sendiri. Ketika melihat ke arah kiri, dia bisa melihat bahwa Porsche 911 tersebut sudah melaju cepat memasuki tikungan ketiga dan keempat. Perbedaan jarak kedua belah pihak, dalam jalur yang rumit dan berubah-ubah sudah mencapai pada titik terekstrim. Wanita muda yang duduk di kursi penumpang bagian depan, juga terkejut. Sama dengan orang lain, dia juga tidak pernah bisa memandang tinggi Robert Huo, dia hanya mengira bahwa ini adalah hal yang menyenangkan untuk diolok-olok pada hari ini. Termasuk ketika dia berinisiatif untuk menghentikan mobil Robert Huo sebelumnya, sebenarnya dia juga sudah menunggunya tertinggal. Dan sebisa mungkin untuk membuat rencana untuk menertawakannya. Siapa sangka, pria yang sudah menolaknya ini, benar-benar bisa mengendarai mobil sebaik ini. Kondisi ketika memasuki tikungan, sangat sempurna. Bahkan orang-orang yang menyaksikan di sekitar, semuanya juga memperhatikan mobil ini. Biasanya orang yang datang sangat memahami mobil yang dimiliki orang lain. Porsche dengan nomor plat 911 ini, adalah milik Daniel Wang. Mobil 911 miliknya itu adalah tipe mobil biasa yang paling mendasar. Kekuatan kuda yang kecil, juga tidak memiliki metode kontrol khusus. Bahkan di dalam mata banyak orang, ini hanyalah mobil sampah yang digunakan orang miskin untuk menjemput wanita nakal. Maka, setelah Daniel Wang membelinya dan mengendarainya sebanyak beberapa kali, kemudian dia meninggalkannya di sini dan terlalu malas untuk mengendarinya lagi. Sebuah mobil sport Porsche tingkat pemula, tidak peduli tenaga kuda atau handlingnya, semua tidak terhitung sangat bagus. Jika mereka sendiri yang mengendarainya, lalu memasuki tikungan dengan kecepatan paling tinggi juga hanya sekitar 80 hingga 90, itu sudah merupakan pembalap tingkat teratas di antara mereka. Bagaimanapun orang-orang ini adalah kontestan amatiran, dan bukan merupakan pembalap profesional. Tapi kecepatan tikungan Robert Huo, setidaknya juga sudah mencapai 120, karena dia hanya membutuhkan waktu yang sangat sedikit sejak masuk hingga keluar dari tikungan. Hal ini menjelaskan bahwa kecepatan saat memasuki tikungan cepat, dan kecepatan ketika berada di tikungan juga tidak lambat. Mungkin bagi para profesional, kecepatan dalam memasuki tikungan seperti ini tidak terlalu mengejutkan, lagi pula ada orang profesional yang sesungguhnya yang bisa memasuki tikungan dengan kecepatan mencapai 145. Tapi, Robert Huo tidak mengalami begitu banyak perkembangan dalam mengendarai 911 ini, bahkan penyangga mesinnya semuanya masih original. Penyangga mesin profesional tanpa pengaturan khusus, sama sekali tidak bisa menahan kecepatan tikungan yang begitu tinggi di tangan orang biasa. Tapi seorang profesional yang benar-benar sudah memahami performa kendaraan, dapat menyatukan antara manusia dan mobil, dan dapat mencapai kinerja terbaik hingga 120%. Ini adalah tahun 1960-an, ketika Ford membuat sebuah mobil balap terbaik,
tapi kalah berturut-turut dengan Ferrari dalam perlombaan ketahanan. Tapi ketika mengganti seorang pembalap, Ferrari malah tertinggal jauh dan mendapatkan juara. Justru karena seorang pembalap yang memahami kendaraan, sering sekali dia akan lebih mudah untuk mengeluarkan performa terbaik mobil dibandingkan dengan pembalap yang hanya bisa mengendarai mobil. Robert Huo sudah mencapai pada situasi ini, dan dia mengemudi dengan santai dalam perjalanan sebelumnya. Dia sudah memahami daya kontrol dasar para mobil 911 ini. Dan ketika berada pada tikungan pertama, dia sudah menemukan batasan saat memasuki tikung pada mobil ini, dan dia terus memulihkan kondisi dirinya. Sejak mulai pada tikungan kedua, setiap masuk dan keluar tikungan, mobil ini sudah mencapai pada kondisi batasannya. Ini dikarenakan Robert Huo yang sudah lama tidak melakukan balapan, jika tidak, mungkin kecepatannya masih bisa sedikit ditingkatkan. Meski begitu, penampilannya sudah cukup mengejutkan, banyak orang yang lari ke bagian luar pagar, bahkan juga ada orang yang mengeluarkan stopwatch untuk menghitung waktu dan kecepatan tikungan. Wow, 1,37 detik. Seseorang berseru. Lintasan di sini tidak memiliki tikungan yang lebih besar seperti Formula 1, mungkin karena menganggap orang kaya semuanya datang untuk mencari perhatian, maka sudut tikungannya sangat kecil. Setidaknya ada setengah dari tikungan harus dilalui dengan menggunakan drift. Setiap tahunnya mobil ban akan halus di sini, dan hampir bisa menghidupi sebuah pabrik ban. Kecepatan tikungan pukul 1.37, benar-benar sangat mengejutkan, banyak orang yang mendengarnya dengan terkejut. Mereka bukan pemula, tapi kecepat seperti ini, sangat luar biasa. Apakah ada kontestan top yang sudah menyalahgunakan kemampuannya? Di dalam mobil, wajah Zilatang sedikit memerah. Ini adalah jantung yang berdetak terlalu cepat, hingga menyebabkan tekanan darah meningkat tinggi. Adrenalinnya sedang dikeluarkan dalam jumlah yang besar, untuk menjamin agar jantungnya tidak berhenti berdetak karena ketakutan. Biasanya saat duduk di mobil, kecepatan belokan biasa hanya berkisar 20, dan paling tinggi juga tidak melebihi 30. Tapi sekarang, kecepatan terendah pada setiap tikungan adalah 120, bahkan kecepatan di dalam tikungan mencapai di atas 90. Drift dengan kecepatan tertinggi akan menciptakan gaya pusingan, yang membuat dia merasa seluruh tubuhnya seolah-olah sedang melayang. Bab 237 Kecelakaan. Nona besar keluarga Tang yang tidak pernah mengalami situasi seperti ini, hatinya merasa ada kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Terlepas dari dia yang pendiam pada saat biasanya, faktanya dia adalah orang yang sangat aktif, hanya saja didikan keluarga, dan citra yang tegas, membuat dia harus menjaga penampilan sebagai wanita. Setelah mengenal Robert Huo selama bertahun-tahun, dia juga tidak pernah mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, tapi hari ini dia duduk di samping pria lain. Dan merasakan ketegangan seolah-olah mobil bisa terbalik kapan saja. Mungkin sebagian besar wanita memang dilahirkan untuk menyukai keseruan, seperti roller coaster, wanita yang suka menaikinya, lebih banyak dibandingkan pria. Dengan tidak mudah tiba di jalur lurus, dan Zilatang memiliki kekuatan yang cukup untuk menoleh sambil melihat ke arah Robert Huo. Dia melihat keseriusan pria ini, di dalam kedua matanya, tampak mengeluarkan sinar yang terang. Hampir sepanjang waktu tangannya memegang gagang gear, dan mengganti persneling gear dengan cepat. Kedua kakinya terus bergerak dengan kecepatan tinggi, melakukan pengereman, menambah kecepatan, drift, mengebut. Berbagai gerakan, membuat Zilatang memiliki perasaan seperti sedang menonton pertunjukan seni. Gerakan Robert Huo terlalu standar, tanpa adanya gerakan yang berlebihan dan keraguan, seolah-olah setiap langkah selanjutnya sudah diperkitakan dengan jelas. Pengalaman langka dalam hidup seperti ini, membuat hati Zilatang bergejolak, dan sulit untuk mempertahankan diri. Kegembiraan di dalam matanya semakin kuat, wanita kaya ini, pada saat ini merasa bahagia. Walaupun ini merupakan lintasan profesional, tapi perlombaan untuk para profesional pasti tidak bisa dibandingkan, bahkan Lamborghini tersebut bisa menyelesaikan balapan hanya dalam waktu sekitar 3 menit. Kecepatan Robert Huo setengah lebih cepat daripada dia, 1 menit kemudian, dia mengejar Ferrari di depannya.
Ketika melihat Porsche 911 menyelip dari samping, Daniel Wang dan Elviany Lin tercengang. Terutama ketika Robert Huo sengaja menurunkan kecepatan di samping mereka, lalu menoleh untuk memperhatikan mereka. Melihat wajahnya yang tenang, Daniel Wang dan Elviany Lin merasa terkejut, mereka seperti kewalahan. Robert Huo tidak terlalu banyak melakukan komunikasi tanpa suara kepada mereka, dia menginjak gas hingga penuh, dalam sekejap Porsche 911 melampaui Ferrari, dan masuk ke dalam tikungan. Memasuki tikungan dengan cekatan, dan dengan kecepatan yang mengejutkan. Sehingga membuat Daniel Wang menurunkan kecepatan secara tidak sadar. Ketika dia keluar dari tikungan, di depan tidak ada lagi lampu belakang mobil yang terlihat. Memalukan. Sangat memalukan. Daniel Wang tidak bisa menerima bahwa dirinya diselip oleh orang biasa yang tak terkenal di tempat seperti ini, dia meraung, dan mulai menambah kecepatan. Sayangnya, kemampuannya dan Robert Huo sama sekali tidak bisa dibandingkan, kecepatan yang terlalu cepat dalam memasuki tikungan, membuat mobil sedikit kehilangan kendali. Saat ban di samping bergesek, Elviany Lin terkejut hingga jantungnya hampir melompat keluar. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Elviany Lin mengeluh. Dia ingin menjadikan Robert Huo sebagai bahan tertawaan, tapi juga tidak ingin membuat nyawanya terlibat di dalamnya, bahkan dia tidak ingin terluka. Namun keluhan Elviany Lin membuat Daniel Wang semakin merasa tertekan. Dia tidak mengatakan apapun, dan kecepatan mobilnya juga tidak diturunkan, lalu dia masih tetap berusaha mengejar dengan keterbatasannya. Hasilnya, bagaimanapun dia berusaha, dia hanya bisa melihat mobil 911 milik Robert Huo semakin menjauhi dirinya. Jelas-jelas performa mobilnya lebih kuat daripada milik pihak lawan, jelas-jelas dia lebih akrab dengan lintasan ini, dan dia malah tertinggal sejauh ini. Bahkan Elviany Lin pun merasa luar biasa, hanya saja dia menyangka bahwa kemampuan Robert Huo sebagus ini, dan dia hanya terus mengeluh kepada Daniel Wang kenapa Daniel melaju dengan begitu lambat, bahkan tidak sebanding dengan seorang pemula. Daniel Wang semakin marah saat mendengarnya, wajahnya memerah, suasana hatinya meningkat dengan hebat yang diababkan oleh pelebaran kapiler darahnya. Setelah sekitar 4 menit berlalu, Daniel Wang mendengar suara deru mesin yang akrab. Dari kaca spion, dia melihat sebuah mobil sport 911 sedang melaju menuju ke arahnya dengan cepat. Plat mobil yang familiar tersebut membuat dia merasa silau. Apakah dia benar-benar sudah dilampaui sebanyak 1 putaran penuh? Elviany Lin juga sudah melihatnya, dan dia tiba-tiba marah. Sebenarnya apakah kamu mampu atau tidak? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku akan meninggalkannya hingga dia memakan abu, sekarang dia sudah melampauimu 1 putaran. Setiap hari kamu hanya tahu untuk beromong kosong, ketika melakukan hal yang sebenarnya, kamu sama sekali tidak berguna. Daniel Wang merasa sangat marah, hingga dia menoleh dan menatap Elviany Lin, kamu benar-benar banyak bicara. Duduk diam. Elviany Lin juga bukan merupakan orang teratas dalam generasi orang terpandang. Latar belakang semua orang hampir sama, siapapun bisa merasa takut. Jadi setelah diejek olehnya, Daniel Wang tentu merasa marah. Elviany Lin bukan merupakan wanita yang memiliki temperamen baik, saat dia hendak mencibir, dia tidak bisa berbicara karena tikungan tajam mobil. Pada saat ini Robert Huo sudah mengejar, dan yang melaju di samping adalah Lamborghini tersebut. Secara bersamaan dia dilampaui sebanyak 1 putaran, di jalur lurus yang relatif panjang ini. Lamborghini berusaha keras untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Bagian kepala mobilnya memang sudah melampaui Robert Huo, tapi dirinya juga merasa paham, begitu memasuki tikungan, dia akan segera tertinggal. Perbandingan kelebihan dan kemampuan ini sama sekali tidak patut untuk dibicarakan. Mungkin karena rasa tertekan di dalam hatinya, menyebabkan dunia kecilnya meledak, ketika memasuki tikungan, dia menggunakan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya, dan mengendalikan mobil dengan sangat baik. Tentu saja, kecepatan Robert Huo lebih cepat, juga lebih stabil. Sebaliknya, Daniel Wang menjadi yang terlambat dari ketiga mobil tersebut. Ketika baru saja memasuki tikungan, dia melihat Porsche 911 dan Lamborghini melaju datang hampir sejajar dengannya pada saat yang bersamaan, kecepatan Robert Huo memasuki tikungan, membuat kedua matanya memerah. Atas dasar apa?
Atas dasar apa dia mengendarai 911, dan bisa memasuki tikungan lebih cepat daripada dirinya? Dia sudah akan menyelipmu lagi. Lebih cepat sedikit. Elviani Lin membuat keributan di samping. Daniel Wang yang memang merupakan seseorang berkepribadian tidak sabaran, hatinya merasa sangat terprovokasi, dan suasana hatinya meledak dalam sekejap ketika dia berteriak. Ketika Robert Huo hampir melampaui Mua di tikungan, Daniel Wang tiba-tiba mengganas, lalu dia menggertakkan gigi. Dia menyentak setir, dan menabrak pintu mobil Porsche 911. Anak orang kaya seperti dia yang tidak tahu seberapa tingginya langit, sama sekali tidak akan bisa, juga tidak memiliki waktu untuk memikirkan konsekuensinya, di dalam hatinya sekarang hanya berpikir agar kamu menyelipku, lalu aku akan membunuhmu dan sebagainya. Tabrakan Ferrari, membuat 911 kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Robert Huo juga tidak menyangka bahwa orang ini akan memainkan cara kotor seperti ini ketika tidak mampu bersaing di lintasan. Untungnya kemampuannya cukup tinggi, dia memegang setir dengan erat, dan semampu mungkin mencoba agar mobilnya tidak berguling. Tapi saat berikutnya, ekor mobilnya bertabrakan dengan Lamborghini di samping. Tabrakan beruntun, membuat Zilatang berteriak tajam secara tidak sadar. Lamborghini yang juga kehilangan keseimbangan, tidak memiliki kemampuan seperti Robert Huo, apalagi kualitas psikologisnya. Dalam kepanikan, dia memutar setir dengan sembarangan. Dan mobilnya berhenti ke samping, kemudian langsung menabrak pagar pelindung ban di samping. Dalam suara tabrakan yang keras, Lamborghini berguling di udara dengan derajat yang tidak diketahui, kemudian terjatuh ke tanah. Seluruh mobil hampir hancur berkeping-keping. Dan akhirnya menerobos masuk ke jalur di samping, lalu juga menghancurkan pagar pelindung ban di samping, kemudian perlahan-lahan berhenti. Pada saat ini, Robert Huo sudah menstabilkan badan mobilnya, tapi dia juga sudah menabrak pagar pelindung ban. Dan masuk ke tengah wilayah penyangga berpasir. Situasi Ferrari sedikit lebih buruk darinya, mobil tersebut berhenti setelah menabrak beberapa kali. Kecelakaan tabrakan dua mobil, membuat para penonton yang ramai tercengang, juga tidak tahu siapa yang berteriak. Mereka pun tersadar kembali, dan berlari ke sisi lain dengan tergesa-gesa. Ketika sekelompok orang tiba di tempat, Robert Huo dan Zilatang baru saja keluar dari mobil. Walaupun mobil sudah berputar sebanyak beberapa putaran, tapi karena mengenakan sabuk pengaman, ditambah dengan faktor kemampuan berkendara Robert Huo yang cukup kuat, keduanya mengalami luka yang terlalu parah. Kaki Zilatang tampak bengkak, dan memerah, lehernya juga membekas oleh ikatan sabuk pengaman. Robert Huo sedikit lebih baik dibandingkan dia, hanya ketika airbag terbuka, kepalanya yang terbentur terasa sedikit pusing. Setelah menggosoknya beberapa kali, kesadaran dirinya pun pulih kembali dengan cepat. Robert Huo melihat ke arah Zilatang, ketika melihat tubuhnya terluka, wajahnya terlihat muram. Di sisi lain, Daniel Wang dan Elviani Lin turun dari mobil, wajah Elviani Lin memucat, dan terlihat sangat terkejut. Untungnya ketika melihat Zilatang baik-baik saja, dia merasa tenang. Jika terjadi sesuatu pada nona besar keluarga Tang di sini, maka dia juga akan mengalami kesialan yang besar. Mengenai Daniel Wang, tidak tahu di mana kepalanya terbentur, kulitnya robek, dia juga mengeluarkan darah, menodai pakaiannya, dan kelihatan cukup serius. Ekspresi wajahnya juga buruk, setelah dorongan awal berlalu, dia sudah terlambat untuk menyesalinya. Terutama ketika melihat Lamborghini yang hancur berkeping-keping di sana, dia semakin merasa panik. Jika benar-benar memakan korban, ada begitu banyak orang yang menyaksikan, dan dia bahkan tidak bisa menyangkalnya lagi. Dan pihak lawan juga merupakan orang kaya yang kondisinya hampir sama dengan keluarganya, ingin menggunakan cara penyelesaian seperti orang biasa, sudah hampir tidak memungkinkan.